Oke teman-teman, jumpa lagi di channel JMS Aquatic. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama owner Rambang Fish Club. Sekalian juga kita membahas untuk materi-materi kontes lohan, baik dari latber sampai ke kompetisi nasional. Mari kita tanya sama pakarnya. Kalau materi kontes sih standar lah ya. Penilaian semua kan dinilai. Kalau dari kami sih perlu persiapan ikan yang mungkin ya kepalanya besar, bodinya kotak, bermarking kayak gitu. Intinya yang sering dinilai lah. Sering penilaian. Iya. Kurang lebih sih begitu sih. Oke, terus juga di sini ada beberapa prestasi yang pernah diraih oleh farm ini. Contohnya saja ini, kok bisa dijelasin kok? Ya ini kemarin Praliga PPLP Palembang bulan Desember 2019 kita dapat mini champion. Ini juga waktu ini kontes liga di Jakarta itu kelas free marking C juara 1 juga begitu. Beberapa sih juga ada sih, masih banyak latber daerah-daerah yang lain juga. Kalau ini kemarin juga dapat Piala MVP perorangan sih dari kontes juga Praliga tahun 2019. Kurang lebih sih kalau kontes sih kita berpartisipasi ya sampai sekarang juga sih semuanya masih belajar sih. Masih belajar buat biar kedepannya lebih bagus lagi. Misalnya di sini juga teman-teman bercerita tentang materi-materi kontes tadi yang sudah dijelasin oleh Ko Joseph. Ya intinya semua teman-teman kita harus saling support, saling membantu, baik itu sesama breeder, seller, ataupun penghobi lah istilahnya. Kita sama-sama bangun untuk lohan kita supaya lebih maju, terutama di kancah nasional teman-teman. Terus juga kalau free marking ini gimana nih kok maksudnya kok? Free marking tuh kelas yang nggak ada marking. Kelas nggak ada Ya, marking. nggak ada total hitamnya di badan. Jadi kalau kontes itu kan banyak kelas. Ada yang free marking, ada yang kelas Cencu A, Cencu B, C sampai D. Ya, ada free marking, yaitu sama juga dari A, B, C, D. Bonsai, klasik, GB. Jadi kelasnya masing-masing sih. Kampa juga begitu, kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ada ikan, kita lihat ikannya masuk di kelas mana ya kita masukin kayak gitu. Kurang lebih sih begitu sih. Jadi teman-teman farm ini juga menyediain beberapa bahan kontes yang siap mengikuti kompetisi. Buat kalian yang mau cari bahan kontes, boleh kalian mampir untuk ke farm ini untuk lihat koleksi-koleksi mereka. Kalian juga bisa tanya-tanya, sharing-sharing sama owner ataupun pengurusnya. Dengan tujuan utama kita untuk memajukan perlohanan di Indonesia, khususnya Sumatera bagian selatan. Oh ya kok, biasanya untuk kontes di Palembang ini gimana antusiasnya kok? Antusiasnya sih cukup bagus ya, lumayan sih. Orang-orang juga banyak sih yang ikut-ikut kontes kayak gitu. Kalau untuk Palembang sih lumayan lah, bagus. Lumayan ya, Iya. Jadi animo masyarakat di Palembang untuk kontes lohan ini lumayan bagus lah. Terus juga untuk di kontes nasional juga kok gimana kok? Nasional juga bagus lah. Orang dari mana-mana juga bisa ikut sih. Jadi kontesnya sih lebih luas lagi. Lebih luas lagi cakupannya. Iya. Kalau untuk di kontes nasional biasanya kita kompetisi itu se-Indonesia teman-teman. Jadi istilahnya dari berbagai provinsi dan berbagai kota. Biasanya mereka keluarin ikan-ikan yang memang layak untuk kompetisi, sekaligus untuk istilahnya menaikkan nama-nama farm ataupun breeder yang ada di Palembang ataupun maupun di Indonesia teman-teman. Boleh saya bertanya kok, keluh kesah selama kontes di Palembang maupun di luar Palembang gimana nih kok? Keluh kesahnya sih paling di ikan sih. Di saat penilaian ikan nggak perform. Ikan nggak perform ya kok? Ya, cuman itu sih keluh kesahnya.
Kalau yang lain sih standar sih, berjalan seperti biasa sih. Biasa. Ya. Maksudnya apa? Bagi teman-teman awam kan nggak ngerti apa itu nge-foam atau dia tidak perform itu gimana nih kok? Ikannya itu jadi takut, dia diam, badannya hitam kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa dinilai. Ya. Kalau misalnya dia perform kan dia tampilnya bagus. Istilahnya ikan itu sedang ngedrop lah istilahnya atau demam panggung teman-teman. Terus juga untuk di luar kota ini bagaimana nih kok proses untuk kita mengikuti kompetisi luar kota? Misalkan kondisi ikan itu harus kita gimanain gitu. Ya, kalau misalnya luar kota, kalau kami biasanya uh, 1-2 minggu sebelumnya kami udah kirim ke Jakarta. Nanti ada tim handling kan, ada teman-teman juga yang bantu. Nanti dari situ dia yang ngurus semuanya. Ya, sampai ke titik lomba dia yang handle semua. Jadi ikan-ikan sih udah kirim dulu ke sana. Udah beberapa hari sebelum kompetisi Ya, dikirim ya kok? 2 minggu lah, 2 minggu sebelum kompetisi ya? Nah, udah dikirim. Jadi bisa dipersiapin di sananya, Di sana, langsung di arena ya? langsung di arena. Kalau kami sih biasa begitu sih. Oh iya kok, proses pengiriman ikannya biasanya gimana nih kok? Kalau proses sih banyak ya. Biasa pakai bus juga bisa, pakai kargo juga bisa gitu. Kalau pengiriman sih banyak sih, bisa semua sih. Bisa semua ya kok? Hmm. Kendala selama pengiriman nih gimana nih kok? Kendala pengiriman selama ini sih nggak ada sih. Selama ini Nah, aman-aman aja ya aman kok? sih, berjalan aman, semuanya aman. Ya, ikan juga kita persiapin sebelum dikirim kan. Ya. Jadi persiapan ikan juga udah disiapin. Jadi pas dikirim ikan juga aman sih. Ikan juga aman. Ya. Biasanya kalau untuk kompetisi itu kok ikannya itu digimanain kok? Entah misalkan ada yang dipuasain, ada yang di grooming atau disuntik kok. Bisa dijelasin nggak kok? Ya. Kalau di grooming sih pasti nggak di kontes juga setiap hari di grooming sih ikan. Kalau disuntik itu juga bisa 1 minggu sebelumnya kami suntik dulu, kami salon semuanya, nanti baru kita masukin di kontes gitu. Kok untuk penanganan ikan di arena kontes itu biasanya gimana nih kok? Tahapannya juga kok? Kalau kami sih kalau kontes sebelum masuk ikan ya kita cek dulu ya akuariumnya, airnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kondisi dia di mall biasa kan dingin, kita kasih heater ya biar airnya suhunya itu stabil. Nah, sudah itu baru kita masukin ikannya. Ikan juga kalau misalnya dia kurang perform itu kita biasanya kasih untulan dulu, kasih mainan dulu, kita mainin biar dia juga bisa di tempat yang baru tuh bisa beraktivitas seperti biasa sih. Makanya ikannya itu lebih siap lah untuk kompetisi. Ya kurang lebih sih begitu sih. Biasanya kok untuk penilaian kompetisi itu dari mana ya kok jurinya kok? Kalau juri biasanya dari pusat juga Jakarta. Jakarta ya. Ya dari pusat. Kalau juri. Kalau yang laber juga kebanyakan sih dari pusat sih. Dari pusat juga ya. Hmm. Jadi teman-teman untuk penilaian kontes itu jurinya kita juga datengin juri dari Jakarta ya dengan tujuannya agar semuanya fair kayak gitu, gak ada yang membela si A, si B ataupun si C gitu. Kok biasanya untuk kategorinya gimana nih kok? Untuk kategori kontes. Kalau kontes banyak sih kategori dari cencu, dari kelas A, B, C, D, kamfa juga, bonsai, klasik, GB, semua sih kategori sih banyak sih. Jadi tinggal kita persiapkan ikan mau masuk kategori yang mana gitu. Oh ya, biasanya untuk di farm ini ikut kategori apa kok yang paling sering kok? Kalau kami sih lihat ikannya sih, persiapan ikannya di mana. Kalau misalnya dia di cencu A, kita masukin di A. Cuman biasanya sih per kelas sih pasti ada ikut sih. Oh, jadi istilahnya ikut partisipasi di masing-masing kelas ya? Setiap kelas ikut Partisipasi. paling 2 ekor, 1 ekor gitu. Terima kasih kok karena kami sudah boleh meliput ikan di farm ini. Semoga farm ini semakin maju, semakin lebih
jaya, lebih sukses. Terus kami tunggu untuk ikan-ikan serian terbarunya kok dari Rambang. Salam suatu hobi.